Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valeria Nugraha dengan NIM 0220100052, semester 5, kelas pagi, mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Air, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Al-Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, regulasi sumber daya air. Dari latar belakang, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Terletak di daerah tropis, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, tetapi distribusinya tidak merata secara geografis dan temporal. Beberapa daerah mengalami kelebihan air, sementara yang lain juga menghadapi kekurangan air. Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya air, dengan sekitar 6% dari sumber daya air dunia. Namun, distribusi air tidak merata antar pulau dan musim. Salah satu contohnya Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki 60% populasi tetapi hanya mencakup 4,2% dari total sumber daya air nasional. Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat telah meningkatkan permintaan air. Pengembangan sumber daya air merupakan aspek krusial dalam mendukung kehidupan dan keberlanjutan ekonomi, terutama di daerah yang rentan terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan populasi. Sumber daya air tidak hanya penting untuk konsumsi manusia, tetapi juga untuk irigasi pertanian, industri, dan menjaga ekosistem. Kemudian, tentang undang-undang. Saat ini, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, yang memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan perlindungan dan pelestarian sumber air. 2. Menjamin ketersediaan air bagi masyarakat. 3. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di daerahnya. 4. Menjaga keberlanjutan dan keterpaduan sumber daya air. Kemudian, menurut peraturan pemerintah, yang pertama, PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, yakni mengatur pengelolaan DAS untuk menjaga kelestarian dan fungsi sumber daya air. Kedua, PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, yakni mengatur pengelolaan sungai termasuk konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. Ketiga, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, yakni menegaskan bahwa sumber daya air adalah salah satu sumber daya alam yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sumber daya lain sehingga membentuk suatu sistem. Kemudian yang keempat, PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, yakni mengatur mengenai izin pengusahaan air dan penggunaan sumber daya air untuk berbagai keperluan. Dan yang kelima, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, yakni mengatur tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum untuk menjamin hak rakyat atas air minum. Kemudian, mencakup peraturan pemerintah. 1. Permen PUPR Nomor 04/PRD/M/2019 tentang tata cara pengawasan pengelolaan sumber daya air yang isinya mengatur mekanisme pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2017 tentang pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, yang isinya mengatur tentang pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi. Kemudian yang ketiga, Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang penggunaan sumber daya air yang isinya mengatur tentang tata cara penggunaan sumber daya air untuk berbagai keperluan. Kemudian yang keempat, Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, yang isinya mengatur tentang penentuan batas sempadan sungai dan danau untuk perlindungan sumber daya air. Di sini saya mendapatkan 2 surat edaran. Yang pertama, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2015 tentang izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air.
yang isinya memberikan pedoman tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin penggunaan dan pengusahaan sumber daya air. Yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 06-S/D/2017 tentang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, yang isinya memberikan panduan tentang standar operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air. Tugas yang kedua tentang permasalahan optimasi sumber daya air di Nusa Tenggara Barat 10 tahun terakhir tentang yang pertama, banjir, erosi, dan longsor. Di sini, banjir pada tahun 2021 di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari dan Betulayar yang mempengaruhi banjir di sini. Yang pertama, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Yang kedua, sistem drainase yang kurang memadai di beberapa wilayah. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang tidak terkendali sehingga berpengaruh terhadap daerah resapan air. Yang kedua di sini ada erosi pada Pantai Mampak Indah di Kota Mataram pada tahun 2022. Bisa dilihat di sini faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama, hujan lebat disertai badai. Kemudian yang kedua, gelombang air laut yang tinggi disertai angin kencang. Kemudian ada peristiwa longsor. Longsor di sini pada tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari. Nah, faktor yang mempengaruhi longsor pada tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat yaitu yang pertama curah hujan yang tinggi, kemudian yang kedua kurangnya tanggul dan vegetasi serta galian proyek bendungan menyinting. Permasalahan optimasi sumber daya air di NTB. Kemudian di sini ada kekeringan. Kekeringan pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut. Itu faktor yang mempengaruhi kekeringan. 1. Kurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. 2. Kekeringan pertanian. Kurangnya kandungan air di dalam tanah. Dan permasalahan optimasi sumber daya air di Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir ini ada kualitas air dan industri. Yang pertama kita bahas dulu kualitas air. Di sini air Sungai Lemor di Kabupaten Lombok Timur seringkali tidak memenuhi standar kebersihan untuk konsumsi manusia. Di sini disebabkan oleh yaitu kondisi lingkungan yang terkontaminasi. Kemudian Industri air di Kabupaten Lombok Timur lebih fokus pada penanggulangan kekeringan dibandingkan pengembangan industri air yang banyak dan baik. Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber daya air utama yaitu dari sungai, contohnya Sungai Mas Bagi, dan mata air contohnya pada kawasan Gunung Rinjani. Tugas ketiga yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya air dan tantangan di masa depan serta permasalahan keairan yang ada di sekitar. Yang pertama kita bahas dulu pengembangan sumber daya air di Kabupaten Lombok Barat. Kebetulan daerah saya yaitu Kabupaten Lombok Barat. Yang pertama perbaikan dan perluasan jaringan irigasi dan drainase. Kemudian yang kedua pengembangan teknologi terhadap pengelolaan air. Dan yang ketiga konservasi daerah aliran sungai. Dan kemudian kita bahas tentang tantangan di masa depan, yaitu yang pertama pembangunan yang tidak terkendali sehingga berpengaruh terhadap daerah resapan air. Kedua, perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim. Dan yang ketiga, penurunan kualitas air tanah. Dari penjelasan saya tersebut, di situ saya sudah bisa menjawab 3 soal dari mata kuliah pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, regulasi sumber daya air. Kemudian yang kedua, permasalahan optimasi sumber daya air di Nusa Tenggara Barat 10 tahun terakhir. Tentang banjir, erosi, longsor, kekeringan, kualitas air, industri. Dan yang ketiga, tentang pengembangan sumber daya air dan tantangan di masa depan, serta permasalahan keairan yang ada di sekitar. Sekian dari saya, Valerio Nugraha,
dengan NIM 022010010052. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.